Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang bertemu dengan kalian kembali ya. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Bahasa Indonesia tema 2, menemukan informasi dari teks bacaan melalui pertanyaan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Setelah siswa membaca teks bacaan, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri kalimat efektif dengan benar. 2. Setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menuliskan informasi penting dari teks bacaan tersebut dengan menggunakan unsur apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana dengan menggunakan kalimat efektif. Yang ketiga, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan kata baku dan tidak baku dari teks tersebut dengan benar. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, sekarang kita mulai pelajaran hari ini ya. Teks bacaan biasanya berisi informasi. Apa itu informasi? Informasi adalah suatu pesan atau pemberitahuan yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Agar kita dapat menemukan informasi dari teks suatu bacaan, kita harus membaca dengan intensif. Nah, apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh teks bacaan untuk memahami isinya. Menemukan informasi dari suatu teks bacaan dapat dilakukan dengan membuat pertanyaan dengan menggunakan konsep 5W plus 1H atau kita kenal dengan adik Simba, yaitu what, when, where, who, why, and how, atau apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Jawaban dari pertanyaan tersebut dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran atau mind map, yaitu suatu cara untuk mengorganisasikan dan menyajikan suatu konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Menyajikan informasi dalam peta pikiran sebaiknya menggunakan kalimat efektif dan kata baku. Nah, sekarang kita akan belajar konsep 5W plus 1H. Yang pertama, what atau apa untuk menanyakan benda atau objek. Yang kedua, where atau di mana untuk menanyakan tempat. Yang ketiga, when atau kapan untuk menanyakan waktu. Yang keempat, who atau siapa untuk menanyakan orang. Yang kelima, why atau mengapa untuk menanyakan alasan. Dan yang keenam adalah how atau bagaimana untuk menanyakan cara atau proses. Nah, setelah kita menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan, kita dapat menuliskannya dengan menggunakan kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang ditulis sesuai dengan kaidah kebahasaan sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Atau kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mengandung unsur SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Apa saja ciri-ciri dari kalimat efektif itu? 1. Memiliki unsur penting atau pokok
minimal terdiri dari subjek dan predikat. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, sesuai dengan kaidah ejaan yang berlaku. Dan yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Baik, sekarang kita akan menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan dengan menggunakan konsep 5W1H, kemudian menuliskan informasi tersebut menggunakan kalimat efektif. Yuk perhatikan paragraf berikut ini. Baik, berdasarkan bacaan tersebut yang berjudul Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kita bisa menemukan informasi penting dengan membuat kalimat pertanyaan yang ditulis dalam bentuk peta pikiran. Contohnya, kalimat yang pertama, proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 berkaitan dengan waktu, jadi kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Pertanyaannya, kapan proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan? Jawaban, proklamasi kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Selanjutnya, kita perhatikan kalimat berikut. Peristiwa tersebut atau proklamasi kemerdekaan Indonesia berkaitan dengan objek, maka kita bisa menggunakan kata tanya apa. Peristiwa apa yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya? Lanjut kalimat berikutnya. Dalam kalimat tersebut terdapat tanggal 6 Agustus 1945 dan tanggal 9 Agustus 1945 berkaitan dengan waktu. Jadi kita bisa menggunakan kata tanya kapan. Pertanyaannya, kapan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima? Dan kapan Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki? Kita perhatikan kalimat berikutnya. Dalam kalimat tersebut terdapat kota Hiroshima dan kota Nagasaki berkaitan dengan tempat, maka kita bisa menggunakan kata tanya di mana. Pertanyaannya, di mana Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya pada tanggal 6 Agustus 1945? Dan pertanyaan yang kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di mana? Perhatikan kalimat selanjutnya. Dalam kalimat tersebut terdapat Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Berkaitan dengan keadaan, maka kita bisa menggunakan kata tanya bagaimana. Dengan demikian, kita sudah dapat menemukan informasi penting dalam teks bacaan tersebut, yaitu 1. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dilakukan tanggal 17 Agustus 1945. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ketiga, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Yang keempat, pada tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atomnya di kota Nagasaki. Dan yang kelima, awal mula Jepang menyerah kepada tentara sekutu, yaitu dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima dan Nagasaki. Informasi penting tersebut dapat kita tulis dalam bentuk paragraf seperti berikut ini. Informasi penting dari suatu teks bacaan yang kita temukan terkadang ada kata baku dan juga kata tidak baku di dalam teks bacaan tersebut. Kata baku adalah kata yang penulisannya dan pengucapannya sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Kata baku bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan aturan dan kaidah berbahasa Indonesia yang sudah ditentukan sebelumnya. Contoh kata baku dan kata tidak baku adalah sebagai berikut.
Yuk kita perhatikan teks bacaan berikut ini. Dalam teks bacaan berikut terdapat kata-kata tidak baku. Kata-kata tidak baku tersebut adalah yang pertama, tekad, yang kedua, memproklamasikan, dan yang ketiga adalah rapih. Nah, cukup sampai di sini ya pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa bersama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.